Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja ya dan tetap sehat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik kita kembali lagi ya bersyukur pada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang minggu yang telah kita lewati. Kita katakan Tuhan Yesus itu baik. God is so good. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, seperti yang lagu kami yang baru kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memelihara kehidupan kami sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kakak berharap semua masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri yuk. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik tahu kan? Jadi semuanya pakai gerakannya ya.
setia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah berjanji kepada kita untuk selalu menyertai kita di dalam keadaan suka, duka, dan saat kita sedang sedih ataupun sedang kesusahan. Nah, adik-adik, sama seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan, kita mau memuji Tuhan, kita katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, semua dalam keadaan baik, dan siapkan telinganya juga ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu yaitu Ku Buka Hatiku. Biar lagu ini dapat menolong kita untuk mempersiapkan hati. Adik-adik biasa nggak pergi sama papa mama? Pergi ke rumah nenek kek, pergi ke rumah tante kek, papa Saa atau mama Saa,
dalam perjalanan kira-kira ngobrol-ngobrol kan sama papa mama? Pasti ngobrol kan? Iya. Lalu apa yang adik-adik persiapkan? Misalnya yang masih kecil perlu apa? Di perjalanan pasti haus kan? Perlu susu, bekal, ya kan? Pasti punya bekal juga, punya makanan. Kalau enggak nanti malah lapar kita di tengah jalan, ya kan? Kalian tahu nggak? Tuhan Yesus itu pernah loh ngajakin murid-muridnya pergi jalan-jalan. Tahu? Mau tahu nggak? Pasti mau tahu kan? Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab menceritakan tentang kisah Yesus pergi bersama murid-muridnya ke satu tempat. Nah, waktu itu sudah saatnya Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa di surga. Ya, jadi Tuhan Yesus memimpin para muridnya pergi ke sebuah desa yang namanya Betania, Yerusalem, dekat Bukit Zaitun ya. Di situ Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke situ. Nah, kita mau tahu ceritanya lebih lanjut kan? Nah, tonton video yang satu ini. Kiranya adik-adik bisa persiapkan diri dengan baik, persiapkan hati dengan baik, konsentrasi supaya bisa mengerti apa yang disampaikan melalui video. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau menolong setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka boleh mengerti dan dapat menaati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami supaya kami bisa konsentrasi, bisa fokus mendengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para murid menjadi sangat sedih dan ketakutan ketika Yesus mati disalib. Tetapi sekarang mereka sangat bergembira sebab Tuhan Yesus hidup. Mereka telah melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka sendiri. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia melewatkan beberapa waktu bersama dengan murid-muridnya. Dia menghibur mereka, dia mengajar mereka, dia makan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya itu menyentuh bekas paku di tangannya dan melihat bekas luka-luka yang ada di tubuhnya. Sungguh sangat indah sekali bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, suatu hari Yesus memimpin para murid pergi ke Betania, sebuah desa kecil di Bukit Zaitun. Telah tiba saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapanya di surga. Yesus telah memberitahu para murid mengenai kuasa Roh Kudus dan telah berjanji untuk mengutus Roh itu kepada mereka ketika Dia telah pergi. Roh itu adalah karunia yang sangat indah dari Yesus. Roh Kudus itu adalah Allah dan Dia selalu bersama-sama dengan para murid meskipun mereka tidak dapat melihat Dia. Roh Kudus akan menjadi penolong mereka. Dia akan membantu mereka mengerti. Dia akan menolong mereka untuk taat kepada firman Tuhan dengan memberi para murid kuasa. Dia akan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk pergi memberitahukan orang-orang yang lain mengenai Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Roh Kudus juga akan menjadi penghibur mereka saat mereka sedih. Roh Kudus akan menghibur mereka.
Dia akan memberi mereka kekuatan dan hati mereka akan dipenuhi dengan kepercayaan bahwa Yesus akan selalu bersama-sama dengan mereka meskipun mereka tidak dapat melihatnya. Ketika mereka sedang berdiri bersama di Bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Ketika dia memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Awan menutupnya dari pandangan mereka dan akhirnya mereka tidak dapat melihatnya lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dua malaikat yang berpakaian putih datang dan berdiri di samping para murid. Lalu para malaikat ini bertanya kepada mereka, "Hai, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga untuk bersama dengan Bapanya akan datang kembali suatu hari nanti." Yesus telah pergi dari para murid. Dia telah kembali kepada Bapanya di sorga. Tetapi para murid tidak akan pernah sendiri. Yesus akan mengirimkan Roh-Nya untuk membantu mereka dan menghibur mereka. Para murid pergi dengan sukacita. Mereka sangat yakin bahwa meskipun Yesus sudah pergi kepada Bapanya, namun Roh-Nya akan bersama-sama dengan para murid kemanapun para murid pergi. Wow, adik-adik sudah nonton film yang tadi kan, lewat video yang tadi. Nah, kalau siapa yang memperhatikan pasti dia tahu dan dia ingat, ya. Nah, ada beberapa hal yang kakak mau tanyakan sama kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak Tuhan Yesus pergi kemana? Ayo, Tuhan Yesus itu pergi kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus pergi untuk tinggal bersama Bapa di surga, ya. Nah, apakah Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya sendiri? Karena Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya sendiri? Tidak, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Nah, siapa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Siapa yang Tuhan Yesus janjikan untuk diutus kepada murid-muridnya? Ada yang tahu nggak? Roh Kudus, ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah dengar cerita bahwa Roh Kudus itu tidak dapat dilihat, ya kan? Tapi Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, ya. Kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa murid-murid sangat gembira? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus telah berjanji untuk mengutus Roh Kudus itu untuk menyertai murid-muridnya. Makanya mereka sangat gembira. Tadinya mereka sedih, mereka melihat ke atas kan, tapi akhirnya mereka gembira karena mereka ingat Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada mereka untuk menyertai mereka. Nah, sekarang ada yang tahu Tuhan Yesus di mana? Ya, Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Tuhan Yesus ada bersama dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus bersama dengan Bapa di surga, dan juga Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid atau orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi kakak udah bilang bahwa memang kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Kita tidak bisa memegang Roh Kudus dengan tangan kita juga. Ya kan? Namun, ketahuilah bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Untuk apa? Mengerti dan menaati firman Tuhan. Dia juga memberikan kita kuasa untuk apa? Berani, untuk kuat. Berani untuk apa?
tentang juru selamat. Nah, Dia juga bisa menghibur kita saat kita sedih, saat kita susah hati. Dia ada Roh Kudus untuk menghibur kita. Ya, kita bisa bersuka cita karena apa? Karena Yesus memberi rohnya kepada kita dan juga gereja Tuhan, semua orang percaya di muka bumi ini untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Memuji Tuhan. Untuk apa? Taat kepada firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti ayat hafalan kita di hari ini dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 pasal 1 ayat 11b, itu ayat hafalan kita di hari ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, jadi Dia akan datang. Dia itu janji Tuhan. Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia satu saat Dia akan penuhi janjinya. Dia akan datang dan Dia akan membawa semua umatnya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga Bapa di surga. Nah, sekarang kita akan nyanyikan satu pujian dulu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Ya, siapa yang tahu lagu ini? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk menaati firman Tuhan, menjadikan kita anak-anak yang manis di hadapan anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah bernyanyi Roh Kudus yang manis. Sekarang ada aktivitas kita. Aktivitas kita adalah panji, membuat panji. Nah, lihat nih panjinya. Udah lihat kan? Panji ini bertuliskan Roh Kudus beserta kita. Coba kita ulangi, Roh Kudus beserta kita. Nah, caranya kakak kasih tahu ya. Ini kan kakak sudah gunting beberapa kertas. Sudah digunting beberapa. Nah, tinggal kita tempelin tiang panjinya, yaitu sedotan. Jadi kakak mau tempelin satu panji, satu tiang untuk satu panji ya. Jadi kita akan tempelin, caranya begini, tempelnya dari sini ya. Nah, dari sini. Jadi kan? Nah, Dede bisa bilang papa mama untuk buat lagi seperti ini di rumah ya, di rumah masing-masing. Nah, ini untuk bisa ditempelin di dinding ya, supaya bisa diingat-ingat.
Nah, satu lagi ya, Panji Roh Kudus beserta kita. Nah, kita sudah punya aktivitas Panji ya, membuat Panji. Nanti adik-adik di rumah bisa minta tolong papa mama untuk bantu. Kalau misalnya belum bisa gunting atau belum bisa menempel, bisa minta tolong papa mama untuk menggunting dan menempel ya. Oke. Nah, kita juga akan mengulang ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 bagian B, dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ini juga bisa ditempelin ya. Bisa ditempelin untuk jadi hiasan di rumah ya, bisa pakai tiang juga ya, bisa pakai tiang atau bisa juga ditempelin di kamar supaya menjadi ingat-ingatan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan penuhi janjinya bahwa dia akan datang kembali membawa semua orang percaya pergi bersama dengan Bapa di surga ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan yang telah menolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kami juga sudah memuji Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Entah mereka di rumah masing-masing atau mereka lagi bepergian, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menjamah hati mereka. Dan Roh Kudus yang telah Engkau janjikan yang sudah ada dalam kehidupan setiap orang percaya dan juga anak-anak kami, Tuhan Engkau berkati sehingga Roh Kudus menolong setiap anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mendengar nasihat orang tua dan taat kepada setiap nasihat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengakhiri setiap rangkaian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik bersyukur ya kita boleh mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman yang adik-adik dengarkan boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Nah, biarlah Tuhan Yesus itu menjadi senantiasa menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Untuk itu kita sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita mau memberikan persembahan kita mau siapkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau menaikkan sebuah lagu, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, sambil kita mengumpulkan persembahan. Berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan yang berkati, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang tolong kami, kiranya
sepanjang minggu ini, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang terus memimpin kami di dalam melakukan kehendak Tuhan. Engkau berkati Papa dan Mama, dan dalam pekerjaan mereka Tuhan pun yang selalu bercampur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami dalam minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.